wabarakatuh. Nama saya Kalisa Zagira Hermanto, nomor absen 17 dari kelas 7C. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas IPA, yaitu membuat model sel tumbuhan 3D. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan model sel tumbuhan ini. Bahan dan alat yang saya gunakan adalah gunting, gabus, cutter, kertas, ballpoint, cat air, dan juga double tape. Pertama, saya menggambar pola pada gabus, kemudian saya memotongnya sesuai dengan pola yang telah digambar. Agar gabus terlihat lebih tebal, saya menempelkan 2 gabus sekaligus. Kemudian saya menggambar pola pada lembaran gabus yang lain untuk membuat organel-organel sel, memotongnya lalu mewarnainya. Setelah kurang lebih 10 menit dijemur di bawah sinar matahari, organel-organel tersebut kering. Lalu saya menempelkannya pada gabus pertama yang saya buat tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan masing-masing organel beserta fungsinya. Bagian-bagian sel tumbuhan yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel tumbuhan. Membran sel memiliki sifat selektif permeabel, yang berarti hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu seperti asam amino dan glukosa. Membran sel terdiri atas 2 macam, yaitu fosfolipid dan protein. Fungsi membran sel adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel, serta untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan menuju sel. Berikutnya ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian yang ada pada sel tumbuhan namun tidak ditemui pada sel hewan, sehingga menjadi salah satu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan yang utama. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel tumbuhan dari pengaruh lingkungan, dan menjaga agar sel tumbuhan tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Bagian sel berikutnya adalah vakuola. Vakuola merupakan ruang di dalam sel yang berisi cairan berupa rongga dan diselimuti oleh membran. Fungsi vakuola antara lain adalah sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan, untuk mengatur tekanan di dalam sel, menstabilkan tingkat nilai pH, dan juga mengisolasi zat-zat sisa metabolisme sel. Organel selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan sebuah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Fungsi badan Golgi adalah tempat terjadinya proses perubahan dari enzim yang tidak aktif menjadi enzim aktif, serta tempat penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Yang kecil ini adalah ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang kecil dan padat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri dari sistem membran. Fungsi retikulum endoplasma adalah membentuk lemak dan steroid. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Bagian sel selanjutnya adalah nukleus yang merupakan inti sel. Fungsi nukleus antara lain mengkoordinasikan proses metabolisme seperti pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan sintesis protein. Selanjutnya ada amiloplas. Amiloplas merupakan organel yang membantu menumpuk pati dalam sel. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas merupakan bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat
tempat organel-organel sel menjalankan fungsinya. Bagian sel selanjutnya adalah nukleolus. Nukleolus merupakan struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat di dalam inti sel. Bagian sel tumbuhan yang terakhir adalah peroksisom. Peroksisom merupakan ruangan khusus metabolisme yang dikelilingi oleh membran tunggal. Fungsi peroksisom antara lain membantu proses respirasi, menghasilkan enzim oksidase dan katalase, dan masih banyak lagi. Demikian presentasi saya tentang proses pembuatan model sel tumbuhan 3D dan penjelasan tentang fungsi masing-masing organel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.